biasa mencari berbagai informasi nih, kebetulan ada informasi yang mau saya cari tapi belum ketemu ini. Tentang apa tuh, Mas? Ini tentang pemikiran, konsep pemikiran Ki Hajar Dewantoro, tapi kelihatannya ini di sebelah mana ya? Gitu. Saya ada sedikit pertanyaan tentang Ki Hajar Dewantoro. Gimana? Sebelum kita cari bukunya ya. Iya, siap. Apa sih biasa Mas Soleh terapin selama di kelas untuk bisa menerapkan filosofi dari Ki Hajar Dewantoro itu? Iya, jadi begini, kebanyakan kita ya sebagai pendidik itu sekarang masih banyak menggunakan pemikiran yang masih lama, bahwa berorientasi sama guru tuh dalam belajar ya. Kita ngajar pokoknya gimana caranya murid nurut sama kita gitu. Ternyata di filosofi Ki Hajar Dewantoro justru dari anak yang tumbuh berkembang sesuai dengan justru dari anak. Iya. Itu yang menjadi kita suka salah dalam hal pola pikir dalam mendidik anak di siswa di sekolah itu seperti itu. Jadi bukan seperti zaman dulu ya. Jadi guru tidak berupa menulis di papan tulis ya. Anak mengikuti, bukan. Jadi kita tahu ya kalau Ki Hajar Dewantoro itu sebagai tokoh di Indonesia yang melahirkan Taman Siswa di Yogyakarta itu memberi kesempatan belajar yang sama buat semua orang. Ya, semua kalangan. Ketika di zaman penjajahan hanya golongan tertentu yang bisa belajar, tapi sejak ada Taman Siswa, semua golongan pribumi maupun bukan itu bisa belajar di Taman Siswa. Nah, itu menginspirasi sampai sekarang, terutama adalah kaitannya dengan trilogi Ki Hajar Dewantoro. Masih ingat ya? Ing Ngarso Suntulodo, Ing Madio Mangunkarso, dan Tuguri Handayani. Itu trilogi filosofi dari Ki Hajar Dewantoro. Nah, kaitannya di kelas awal-awal kan sebelum saya mengikuti kegiatan guru penggerak itu, kita mengajar dengan bangganya siapa saya gurunya. Saya yang paling tahu, saya yang pinter. Ternyata setelah kita tahu konsep belajar dari Ki Hajar Dewantoro, justru apa yang dimiliki oleh anak. Kita seperti petani, sawah itu kita hanya apa? Oh, itu bisa tumbuh apa, pakai pupuk apa, tiap tanaman jenisnya kan berbeda-beda ya. Pupuknya pun berbeda-beda. Nah, itu salah satu filosofi dari Ki Hajar Dewantoro. Jadi anak itu kita sebagai guru, sebagai fasilitator hanya bisa menuntun anak sesuai dengan bakat, minatnya, kodratnya. Di mana setiap anak itu punya potensi yang berbeda masing-masing. Gitu, itu yang setelah saya mengikuti CGP itu coba kita terapkan. Nah, ada satu pertanyaan nih, gimana masih belum saya pahami. Kalau misalkan dalam satu kelas anak tersebut dia belum paham nih tentang KHD ini, filosofi Ki Hajar Dewantoro, ada anak yang bandelnya luar biasa, sedangkan dalam filosofi KHD itu kan guru ini seperti memfasilitasi kondisi anak. Tapi kalau misalkan kita membiarkan anak itu kondisinya bandelnya luar biasa, sulit untuk diberikan pengarahan, pengertian, itu bagaimana solusinya? Ya, baik. Sebenarnya kalau di pemikiran KHD itu kan guru menuntun anak. Namanya menuntun itu berarti bagaimana si anak itu kira-kira punya bakat, punya minatnya di mana. Ketika anak bandel, coba konsep pendidikannya dan pemikiran KHD itu adalah menghamba sama anak. Jadi ketika menghamba itu berarti bagaimana kita seperti menghamba, penuh dengan cinta kasih sayang gitu. Sebandel apapun ketika kita elus, kita pegang, kita rangkul, harusnya anak itu ada bisa berubah. Kalau seperti itu kan dalam pembentukan karakter, itu kan cocok ya, kemungkinan pembentukan karakter adalah pada saat mereka sekolah dasar. Ketika sudah masuk mereka masa remaja di sekolah SMA, sekolah menengah atas, agak lebih sulit gimana caranya
biar anak tersebut mau mengikuti ataukah kita yang mengikuti kondisi perlakuan tersebut? Justru sebenarnya semakin tinggi level pendidikannya harusnya pola pikir anak itu semakin sudah tumbuh dan berkembang ya. Nah, kendalanya memang ketika semakin SMA itu guru kurang mengikuti perkembangan. Padahal kata Ki Hajar Dewantara kan ada kodrat alam, ada kodrat zaman. Kodrat alam itu anak punya potensi, dan kodrat zaman berarti zaman ini apa? Dan sekarang itu kan zaman era digital. Berarti kita guru-guru SMA terutama berarti harus punya kemampuan di situ. Masuk di dunia anak di dunia sekarang atau kemampuan abad 21. Nah, itu yang terkadang kita kurang menyadari itu. Seperti itu. Gimana? Sudah? Ya, itu adalah kaitan dengan konsep pembelajaran dari Ki Hajar Dewantara. Sudah mulai terbuka ya. Jadi kita kalau menjadi guru memang kalau sebelum kita memahami Ki Hajar Dewantara memang seolah-olah guru segalanya. Ya. Tapi setelah mempelajari KHD, segala-galanya adalah si anak. Itu luar biasanya di situ. Berarti peran guru kesabaran Itu karena akhirnya kan yang kita targetkan adalah budi pekerti anak itu dengan nilai-nilai kultur yang sesuai dengan budaya, dan terutama adalah tadi ingat swasembrono ing madiu manungkarso dan utuh budi handayani. Kita juga bisa menjadi teladan yang baik buat anak. Terima kasih. Sama-sama, mudah-mudahan kita menjadi guru-guru yang dicintai sama anak. Amin, amin. Kehadiran kita ditunggu di kelas bersama Oke, sip. anak-anak. Siap. Lanjut ya Pak Saleh. Oke, siap. Terima kasih.